Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Normayanti Delanangkur dengan NIM 2003030020, kelas A semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas pertama review dari buku pengantar sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socios yang berarti kawan atau teman. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi pembelajaran masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku masyarakat dengan perilaku kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Sosiologi yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sebagai cabang ilmu sosiologi dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis Auguste Comte. Kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa Émile Durkheim, ilmuwan sosiologi Prancis yang kemudian berhasil mengembangkan sosiologi sebagai disiplin akademis. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Sosiologi merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata Latin, yaitu socios, yang artinya teman, dan logos dari kata Yunani yang berarti bercerita. Lamaran pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cours de Politique Positive, karangan Auguste Comte pada tahun 1798-1857. Sosiologi muncul sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir, kemudian di Eropa. Sejak awal Masehi hingga abad 19, Eropa dapat dikatakan menjadi pusat tumbuhnya peradaban dunia para ilmuwan. Ketika itu mulai menyadari fakta bahwa mempelajari kondisi dan perubahan sosial. Para ilmuwan itu berupaya membangun suatu teori berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban manusia. Dalam buku itu, Comte menyebutkan ada 3 tahap perkembangan, yaitu intelektual, yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. 3 tahapan itu adalah: yang pertama, tahap teologis. Tahap teologis adalah tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia. Yang kedua itu tahap metafisis. Pada tahap ini, manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat digunakan. Oleh karena itu, adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam. Yang ketiga itu tahap positif. Tahap positif adalah tahap di mana manusia mulai berpikir secara ilmiah. Comte kemudian membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Sosiologi dinamis memusatkan perhatian tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Rintisan Comte tersebut disambut hangat oleh masyarakat luas. Tampak dari tampilannya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi. Mereka antara lain Herbert Spread,
Spencer, Karl Marx, Emil Durkheim, Ferdinand Tönnies, George Simmel, Max Weber, dan Peter Sorokin. Semuanya berasal dari Eropa. Masing-masing berjasa besar menyumbangkan beragam pendekatan mempelajari masyarakat yang amat berguna untuk perkembangan sosiologi. Herbert Spener memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Karl Marx memperkenalkan pendekatan materialisme dialektis yang menganggap konflik antara kelas sosial menjadi intisari perubahan dan perkembangan masyarakat. Emil Durkheim memperkenalkan pendekatan fungsionalisme yang berupaya menelusuri fungsi berbagai elemen sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keturunan sosial. Max Weber memperkenalkan pendekatan Verstehen atau pemahaman yang berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia. Definisi sosiologi berikut ini yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Peter Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Yang kedua itu menurut Rocker dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Yang ketiga menurut William V. Orgrum dan Meyer F. Nimkoff. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang keempat menurut J.A.A. von Dorn dan J.C. Lemers. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Yang kelima, menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Yang keenam, menurut Sumarjan dan Suleman Soemardi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Yang ketujuh, menurut Paul B. Horton, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Yang kedelapan, menurut Suejono Sukmanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Yang kesembilan, menurut William Kornblum, sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum secara rasional, empiris, serta bersifat umum. Pokok bahasan sosiologi, fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Dari contoh tersebut bisa dilihat adanya cara bertindak,
berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu. Tindakan sosial. Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Realitas sosial. Seseorang sosiologi harus bisa menyikap berbagai tabir dan mengungkap tiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Syaratnya, sosiolog tersebut harus mengikuti aturan-aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi dan pengamatan tabir secara jeli serta menghindari penilaian normatif. Perkembangan sosiologi dari abad ke abad. Perkembangan pada abad pencerahan. Banyak ilmuwan-ilmuwan besar pada zaman dahulu seperti Socrates, Platos, dan Aristoteles beranggapan bahwa manusia terbentuk begitu saja, tanpa adanya yang bisa mencegah. Masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran. Pendapat itu kemudian ditegaskan lagi oleh para pemikir di abad pertengahan seperti Agustinus, Ibnu Sina, dan Thomas Aquinas. Mereka berpendapat bahwa sebagai makhluk hidup yang fana, manusia tidak bisa mengetahui, apalagi menentukan apa yang akan terjadi dengan masyarakatnya. Pengaruh perubahan yang terjadi di abad pencerahan, perubahan besar di abad pencerahan terus berkembang secara revolusioner sepanjang abad ke-18 Masehi. Dengan cepat, struktur masyarakat lama berganti dengan struktur yang lebih baru. Hal ini terlihat dengan jelas terutama dalam Revolusi Amerika, Revolusi Industri, dan Revolusi Prancis. Sekian dan terima kasih.